Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Jones Podcast. Ceng 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 ceng. Enggak, sekarang enggak ada itunya, Oh, enggak ada. opening enggak ada ya? Pokoknya si Ajun kan yang harus Oh, opening. ini harusnya beatbox ya? Iya, harus beatbox. Puki gitu ya? Ya itu Cuman contoh. hari ini kita Islami bukannya. Iya, karena agama gue Islam. Oke, jadi sekarang kita kenalin dulu Dari personil siapa aja. Daripada gue bacain mantra. Wah. Ya oke, personil malam ini kita nggak full tim lagi sih. Kita cuma bertiga doang dengan Andi DP46. Itu sekalian nama IG-nya, emailnya Iya, juga. Dia udah punya IG loh sekarang loh, gila tuh Ben. 2020 bikin IG. Coba kenalin diri lu, Ndi. Ya halo teman-teman. Ya nama saya Andi. Masih sama yang kemarin. Udah itu aja. Lu dari kemarin enggak ikut podcast kemana lu? Gua rata-rata bertiga terus sama. Parkirin mobil. Oh iya. Semak biasa sibuk sekarang. Mencari uang Oh. yang halal dan Barokah. Ada yang halalnya dan ada yang ya seperti itulah kalian tahu ya, lah. di sini juga ada Abdul Rifai alias Michael ya. Alexander the Michael. Alexander the Michael dan gue Amin si mas-mas biasa yang tinggi. Iya. Tapi nggak bisa loncat pas main poli. Wih bisa cuy, tapi nggak bisa nyemes. Lompat gue bisa tinggi, tapi nggak bisa nyemes. Oke, pembahasan kali ini yang punya idenya adalah Bapak Michael. Ya ini sih konsep tentang anak muda sekarang sih. Ya bisa dibilang ini keresahan murni dari gua. Ini penting gak sih kalau menurut kalian gitu? Yang kalau pendapat gue sih penting sih ini. Maksudnya tentang anak muda kita bakal ngebahas apa nih? Ya contoh kecilnya kayak anak muda sekarang tuh kerja aja males. Kayak maunya main aja nikmati harta orang tua. Oh itu bahasanya. orang-orang yang di sekitar lu yang lu lihat kayak gitu. Iya kebanyakan seperti itu. Dan bahkan mungkin masih bisa dihitung jari kali kalau yang gue lihat yang bekerja keras banget itu loh. Yang bener-bener bekerja keras. Ini maksudnya ini kita bilang nggak semua anak muda ya. Jadi ada beberapa orang yang pernah kita temuin begitu. Iya, maksud gue emang seperti itu. Tapi Anda jangan negatif thinking ya. Kalau mau negatif thinking ke pemerintah aja. Kenapa pemerintah dong? Iya, gue gak tahu juga sih. Jadi kita mulai dari mana nih? Lu udah tadi diem aja lu. Ya udah kan ganti Oh, ya lu jadi nanti. penonton. Yaudah kita podcast berdua aja. Dia jadi penonton nih. Oke. Hari ini sambil nyari celah juga. Nyari celah. Oke, jadi kita bakal ngebahas apa nih yang pertama? Gimana ya? Tentang pertamanya. Gue juga bingung sih ngawalinnya gimana ini. Lu yang bikin konsepnya, kenapa lu yang juga bingung ngomonginnya? Iya. Apa? Oke, jadi kita mulai dari bahasan kita mengenai kita memandang anak-anak muda di sekitar kita tuh gimana. Sebenarnya banyak sih ya anak-anak muda tuh, anak-anak keren-keren yang dia punya bisnis dia sendiri, dia bisa ngembangin diri dia punya rutinitas yang bagus, dia punya banyak hal yang bisa yang positif yang dilakuin gitu. Tapi beberapa orang juga ada anak muda yang hidup asal hidup tuh enggak? Yang ya dia misalkan lulus sekolah terus nggak mau kuliah capek, nggak mau kerja juga capek, yang di rumah aja gitu yang kaki terus harapin duit dari orang tuanya gitu loh maksudnya. Bahkan juga ada temen gue, ya ini ya agak-agak disensor lah. Ya, kok gue jadi tempat bahata sih ngomongin? Perasaan tadi lancar banget. Lu ketularan abang lu. Gara-gara gara-gara gue salam kali ya. Enggak salah. Salamnya sudah benar. Oke, lanjutkan. Oke, jadi ada beberapa anak muda dia nggak mau kerja, cuman mau kuliah, tapi kuliahnya itu cuma buat main-main, nyari cewek doang, nyari lonte. Ya, jadi ada beberapa orang yang gitu emang. Gue juga nggak tahu sih. Gue juga nggak tahu sih dia mikirnya gimana. Jadi ya mungkin orang mikirnya ya udah santai aja kali. Maksudnya mereka mikir yang sarjana juga ntar juga nganggur lagi, susah nyari kerja juga. Ya udah maksudnya. Betul. Maksudnya gue juga nggak terlalu musingin harus kuliah harus gimana gitu. Ya gue santai aja. Mungkin dia mikirnya kayak gitu. Iya, padahal di sini juga gue pengen banget lo kuliah lo sebenarnya lo. Gue dapat beasiswa di mana-mana, gue disuruh tolak sama keluarga gue. Kenapa? Ya, nggak ada yang mau biayain. Itu masalahnya. Kan beasiswa aturan gratis dong. Iya. Tapi kan nggak. Uang gedungnya sih disuruh bayar. Harus bayar. Iya, uang pendaftaran masuknya lah. Dan ya sebenarnya sih keresahan gue itu kepada anak muda tuh pertama ya kenapa mereka tuh kalau pas udah lulus agak males gitu loh. Gimana ya jelasinnya ya bisa dibilang males begitu. Dan kedua dia tuh pengennya kuliah doang. Dan kalau seandainya kuliah dibiayain sama orang tua tuh kuliahnya gaya-gayaan. Jadi kayak seenaknya dia gitu. Iya, kuliah setelannya high banget. Tapi kenyataannya makan nasi sama teri.
Nggak, tapi emang orang-orang yang begitu ada. Maksudnya gue tuh tahu gitu tuh misalkan dari Instagram. Dari, jujur ada. Lu kompak sih. Ada orang begitu. Ada. Karena di lingkungan kita. Dan itu bener ada orang. Emang bener ada. Nggak bohong gua. Iya, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi Tuhan Buddha juga. Oke, gue paham, gak usah diperjelas. Jadi kan gue maksudnya nggak pernah ketemu sama orangnya gitu. Maksudnya nggak pernah ketemu sama case yang begitu, orang yang kuliahnya begitu. Yang gue lihat tuh orang ya cuma malas aja gitu, nggak cuma yang sampai segitunya. Iya, yang gue bingung itu yang di pikiran mereka itu apa? Udah kuliah, ketimbang tinggal tambah usaha sedikit aja, kok malas banget gitu loh. Kayak malas tugas main aja. Kayak kuliah tuh kayak sampingan buat nyari teman doang. Sampingan. Maksudnya kayak cuman disuruh orang tua, ya udahlah kuliah. Iya, betul. Jajan gitu. Iya, begitu. Untuk melanjutkan sekolah aja, kayak sekolah lagi. Bedanya ya udah jadi masuk universitas. Terus kalau lulus dari situ dia juga bingung gitu mau kemana ya? Mungkin orang aja pas gua tanya aja, pelajaran nggak pernah masuk otak loh. Maksudnya emang dia jurusan apa sih? Program sih emang. Tapi kan kalau untuk milih jurusan pasti dia milih-milih dulu dong, kayak mikir kira-kira jurusan pelajaran apa yang gue suka. Pasti kan gitu kan, nggak mungkin. Ya passionnya dia nggak mungkin kan. Kamu harus masuk akuntansi. Terus seperti aku harus ikut akuntansi mengikuti orang tua aku, nggak mungkin gitu kan. Pasti kayak gue demen program, gue ngomong sama orang tua gue pengen ke program. Pas coba kuliah program nggak, malas, nggak ada yang masuk otak dong. Tapi akhirnya dia emang gak paham masalah. Jadi kita gibain orang ini aja nih kita nih. Iya. Kita gibain aja. Ya. Asik. Ya sih, itu jujur lebih asik. Dan juga yang gue bingung belakangan ini, bukannya lowongan pekerjaan yang nambah, malah cewek-cewek hamil yang nambah gara-gara corona. Ya iya dong. Ya ini mungkin karena babi-babinya di rumah, terus bingung mau ngapain ya, sih. Terus ngeliat istri lo dikit kayak cantik nih ya. Enggak, gitu. maksud gue yang anak mudanya. Kehamilan. Anak muda. Yang anak muda, iya, yang baru lulusan. Enggak kan, yang tahunan ini kan lulus nih. Lulusan corona. Ya. Bukannya nyari kerja, malah nyari anak dong. Enggak, tapi lo tau dari mana anjir? Tapi siapa tahu aja juga. Siapa tahu aja ini cuma berita-berita di Facebook doang atau di Instagram doang. Ya, siapa tahu kan ada. Ya sebelum nyari materi gue juga nyari dulu infonya. Oh iya, bagus. Berarti ini valid ya? Valid. Cuman sih ini jujur ya, kalau ini kan gue survei ke seluruh dunia. Enggak sih. Ini jujur, ini survei yang seluruh dunia. Kalau di Indonesia sih tingkatnya masih di batas wajar sih. Angka kehamilan untuk remaja atau angka untuk remaja? Jadi anak muda sekarang di masa karantina malah pada mantap. Skidi papa. Mantap. Ya. Iya, kenapa di otak Anda seperti itu? Anda padahal emang bete cuy. Maksudnya lu kan kayak nggak bisa nih. Lu nggak bisa ke mall kan? Lu nggak bisa jalan kemana sama cewek. Ada di rumah doang nih udah sama cewek atau cowok lu. Terus kayak bingung mau ngapain. Ya udahlah. Ya mantap. Iya dong, bener dong. Di zaman Rasul, pas bete itu baca Quran, sholat sunnah, zikiran. Iya, maksud gue itu kan nggak semua orang straight ke situ, nggak semua orang tuh, maksudnya nggak semua orang tuh baik-baik gitu. Kan ada orang baik dan ada orang jahat. Nggak jahat sih, ada orang baik dan ada orang baik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nggak, tapi lu juga bete juga nggak baca Quran juga kan? Iya sih. Iya, ya udah, maksudnya kan itu emang pilihan orang. Tapi gue lebih mendingan dong nonton vlog. Nonton vlog, video vlog kan. Vlog makanan, food vlogger. Iya. Enggak. Itu yang pertama yang maksudnya. Ya, tapi kok iya sih masuk akal sih. Terus gue pikir cuma tadi cuma ibu-ibunya doang. Yang emak-emaknya hamil itu kan wajar kan. Mungkin mereka udah anaknya mamaku bisa berhubungan kok aku nggak bisa. Tidak mungkin, nggak mungkin begitu. Siapa tahu kan dari hati kecilnya diiring, tersaingi. Ya merasa tersaingi oleh ibunya. Stop udah, jangan ngebahas ini lagi. Kita back to the topic. Jadi gue punya satu pertanyaan buat kalian berdua nih. Barusan terpikir sama gue. Kita kan lagi ngebahas tentang anak muda. Di sini gue, di antara kita bertiga kan gue nih yang cuma kuliah. Maksudnya gue doang yang kuliah. Betul. Kalian berdua gak kuliah. Maksudnya gue mau nanya nih, ketika lu lulus SMK atau lulus SMA gitu, emang lu berpikir buat nggak kuliah gitu langsung kerja? Kalau jawaban dari gue ya, ini sebagai admin, ketua, leader, banyak banget jabatan. Ampun Masta. Iya, oke. Nih sebenarnya sih kuliah itu penting. Cuman karena kondisi ekonomi keluarga gue yang kurang memungkinkan, jadi ya udah kayak ya udahlah gue putus aja. Cuman
nanti kemungkinan kalau udah agak tua, kemungkinan plan gue sih kalau udah nikah ya. Kalau udah nikah gue bakal kuliah. Udah tua banget lo, nikah berapa? 43 lo ya bahkan. Buset, baru nikah dong 43. Iya kan, siapa tahu jodoh lu semoga aja enggak. 43, 42 jadi, lah. Sekitar di Imai. terus. Jadi ya sekitar umur 26 itu gue baru masuk semester 1. Itu udah kelamaan menurut gue Iya, maksud gue kan gue pertama ya karena emang udah dasarnya udah telat. Jadi karena pertama gue pikir ekonomi keluarga gue dulu. Baru setelah itu gue nabung, ya gue baru mikirin kuliah. Tapi kan lu bisa kayak ambil kuliah karyawan gitu, lu ngambil kuliah karyawan terus kerja sambil kuliah. Tapi gitu. Kan tahu sendiri kan ekonomi keluarga gue gimana. Lebih pentingnya nggak tahu sih gue, tapi ya mungkin lu lebih tahu daripada gue gitu kan. Iya, keluarga gue. Ya itu sih jawaban intinya sih. Pada intinya gue lebih mentingin keluarga gue dulu baru gue kuliah. Iya. Jadi karena ada ekonomi keluarga yang harus lu bantu, jadi lu skip dulu keinginan lu buat kuliah gitu. Iya, padahal tuh jujur ya, gue tuh pengen banget itu kuliah serius. Padahal beasiswa gue banyak loh di mana-mana. Tapi gue mau nanya deh, lu kalau mau kuliah di umur 26 apa yang bakal lu capai anjir? Ya, udah tua, mesti gini nih, sorry. Lu kan udah nikah nih. Lu pasti kayak udah malas gitu kan kalau udah nikah ya, udah punya bini, udah punya anak, udah punya kerjaan, terus lu kuliah buat apa gitu. Ya, kalau ini untuk kebutuhan gue aja, untuk kok karena gue merasa kurang belajar aja gitu. Untuk kebutuhan ilmu pribadi gitu. Iya, ada yang kurang kayak ya untuk pengetahuan betul. Dan target gue sih ya pokoknya target gue pengen S2. Buat naikin jenjang karir? Enggak. Pertama emang untuk jenjang karir, kedua untuk sombong aja ke tetangga gue, woi gue S2 woi gue S2 gitu. Tapi kayak kalau lu cuma buat sombong doang kayak enggak bakal dijabah deh kayaknya. Lagi ya tetangga gue pada ngeremehin gue mulu. Enggak, lu kalau mau ngambil kuliah mau jurusan apa? S1 apa? S1 psikologi, S2 kedokteran. Kayaknya mahal banget sih. Ekonomi keluarga lu kayak lebih penting daripada S2 kedokteran deh. Ya, tapi kalau dia berhasil, dia bisa ngebalikin langsung loh. Enggak, tapi dia kan emang lulusan IPS gitu. Lu kayak maksudnya akuntansi kan. Mencoba untuk peruntungan di kedokteran, kayak bakal makan duit baik banget di psikologi. Setuju. Kalau psikologi menurut gua enggak terlalu banyak sih ngeluarin biayanya, soalnya gue udah nanya-nanya sih sama HRD. Lu mau jadi HRD jatuhnya. Mau nyobek CV orang ya? Yoi. Mau ngebakar CV orang. Ini, kamu mau ngelamar di sini? Kamu bisa apa? Gue pernah dengar cerita siapa ya yang lamarannya dibuang. Siapa yang pokoknya ada orang cerita sama gue lupa kalian atau gue gitu. Jadi dia ngelamar di perusahaan. Kan dikasih satpam dulu tuh, nggak maksudnya nggak langsung masuk ke HRD-nya, dititipin satpam tuh ditumpuk banyak banget kan. Akhirnya pas selesai interview kan rame tuh interview, terus cabut keluar kan, mau ngobrol-ngobrol, ngerokok. Nah, tiba-tiba satpam yang itu yang dikasih CV-nya itu dia bawa map lamaran banyak banget. Jadi itu dibakar, ditaruh di depan, nggak kayak di samping kayak ada tempat buat membakar tempat sampah gitu yang dari seng, dari potongan apa namanya itu dirijen minyak yang gede itu tuh nggak sih? Iya tahu. Itu dibakar anjir, teman gue kayak anjing lah nih, gue udah capek-capek bikin kan, maksudnya kan orang ngelamar tuh itu butuh banget uang, dia keluarin buat ngeprint, dia buat foto, dia buat ongkos beli map, itu tuh kalau buat orang yang nganggur ya itu tuh banyak banget, dan itu dibakar anjir. Temen gue kayak tai lah gitu. Mana di depan orang. Iya. Mungkin nggak kali orang masih pada ngumpul makan ayam di depan gitu. Anjir, gue bilang sedih juga ya gue jadi lu. Nah itu tujuan gue pengen robek CV orang. Balas dendam. Iya, gue nyari kerja susah bangsat. Gue pengen dendam sama. Tapi benar sih, nyari kerja susah. Jujur aja. Gue cerita dan nasihat. Kalau kalian udah dapat kerjaan atau kuliah tapi ya kayak apa ya, ngerasa gak nyaman atau apa, ya kalian nyaman-nyamanin aja. Jangan bikin kecewa orang tua kalian lah intinya. Tapi kalau emang kuliahnya sesuai dengan apa yang lu mau, apa passion lu, apa yang lu suka, kayak bakal nyaman sih. Iya. Asal jangan terpaksa aja. Iya betul. Kan kayak banyak ada orang, gue kayaknya kayak pertengahan semester gitu, gue kayaknya salah ngambil jurusan. Kan pasti ada orang berpikir seperti itu ada kan. Beberapa orang kayak gitu. Iya, maksud gue, lu pas ngomong sebelum masuk kuliah emang lu nggak berpikir bakal gue pengen ngambil jurusan apa ya? Nggak mungkin kan, lu asal ngambil ceplos-ceplos aja. Iya. Ya kan? Tapi kadang ada beberapa orang yang ya udah lah gue jalanin dulu, belum ketemu passionnya gitu ya. Kayak beberapa orang tuh belum ketemu passionnya. Mungkin lu lulusan IPS nih. Gue belum punya passion apa-apa nih, gue lulusan IPS. Ya udah gue masuk ekonomi deh. Nah pas di tengah-tengah ekonomi dia kayak tahu dirinya baru sendiri sadar. gitu, dia baru sadar. Anjir ternyata gue sukanya
psikologi atau gue sukanya filsafat atau gue sukanya bahasa gitu. Baru dia mulai pindah atau dia mulai pas lulus dia kayak ngejar bahasanya lagi atau ngejar hal yang dia mau gitu. Ada beberapa orang kayak gitu juga sih. Iya, kalau bapak lu Raffi Ahmad pemegang saham BCA, nggak apa-apa pindah-pindah jurusan. Kalau orang tua lu kayak gua pindah jurusan, nggak tahu diri lu emang lu jadi anak. Oke. Cukup menarik jawaban dari admin kita ya. Gua nggak nyesel jadi lo admin. Admin itu tunjuk loh. Lagian gue kesel aja gitu. Emang pas lu milih jurusan kayak nggak berpikir dulu gitu, nggak kayak sholat malam, wirid gitu. Tapi ada beberapa orang yang disuruh sama orang tuanya tuh, betul nggak sih? Iya kan banyak kan. Iya, jadi tuh orang tuanya kayak itu biasanya orang-orang kaya gitu. Enggak melulu orang kaya. Jadi ada orang tuanya tuh, misal nih, lu kalau sekolah ekonomi ya akuntansi adalah ujung tombaknya gitu kan, rata-rata orang berpikir kayak gitu tuh. Pokoknya kamu harus terlulus masuk akuntansi gitu. Kadang ada keinginan orang tuanya yang nggak bisa dicapai gitu. Tapi kalau itu biasanya kalau orang tua berpikir seperti itu, ini orang tuanya memiliki latar belakang apa namanya? Background pendidikan itu. Contoh kayak misalkan orang tuanya dokter dua-duanya dan anaknya nggak suka dokter tapi dipaksa jadi dokter karena orang tuanya memiliki latar belakang dokter, pendidikan jadi pengen mereka sama. Tapi sih menurut gua tuh semua anak tuh beda-beda ya punya keinginan masing-masing. Iya. Kalau emang disuruh sama orang tuanya begitu, terus orang anak itu nggak mau, dia pasti bakal ya cabut-cabutan, bolos, nggak semangat, terus ya gitu deh. Jadi dia nggak bisa masuk lah ilmu yang dia pelajarin gitu di sekolah ataupun di kampus atau dimanapun mereka belajar. Iya. Oke, sekarang kita tanya sama Mas Andi yang sehariannya sibuk kerjanya 12 jam sekarang loh, gila, yang mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaannya gini. Saya juga bekerja 12 jam. Lu juga? Dulu di Lotte. 8 jam kan? Tapi ini di jadwal emang 12. Lu kan saya nggak jelas emang jadwalnya. Gak usah diperdebatkan. Ya udah, dia kita ngomongin sama orang yang dia bekerja keras banget hidupnya untuk menafkahi anak istrinya nanti ya. Dia udah ngumpulin dari sekarang loh tabungannya tuh di bawah. Tapi sayang. Kenapa? Uangnya panas banget. Oke, gimana Mas Andi? Jadi lu kan pas lulus SMK ya, kita SMK bareng ya sekelas gitu. Yang dipikirin tuh, gue mau kerja, gue mau kuliah, pasti ada dong. Apa emang lu, gue mau hidup aja? Terkesan kayak gitu sih. Tapi tetap sebenarnya ini pertanyaannya keren. Gue jawab semampu gue. Kalau jawaban gue, aku ada visi dan misi ke sana. Cuman nggak sepenuhnya, masih setengah hati. Dan pada saat itu buat kuliah maksudnya? Iya. Gue butuh, anggap aja gue butuh. Dengan kuliah gue butuh koneksi, gue butuh teman, gue butuh pengetahuan juga. Walaupun nanti entah gue masih gagal atau masih terombang-ambing, tapi setidaknya gue bisa lebih dari yang SMK atau apalah kayak gitu. Tapi kan sekarang lu kan memutuskan untuk bekerja nih, lu bekerja dengan giat kan, tidak pulang. Maaf, terpaksa. Oke. Lanjutkan. Sekarang lu memutuskan untuk bekerja tuh pas lulus, ya lu kerja nggak lama kan? Emang udah emang lu maunya kerja gitu atau gimana? Apa sih yang lu pengen capai dengan kerja itu gitu maksudnya? Apa lu emang pengen ngejar karir dulu terus baru pendidikan terus meningkat ke jenjang yang lebih tinggi atau gimana gitu? Apa emang kebutuhan ekonomi kayak sama Pak? Ya kayak gue emang butuh nunjang keluarga gue emang kurang. Oke, gue kerja aja gitu. Ada alasan spesifik nggak mungkin kayak gitu? Oke. Kalau alasan spesifik sih nggak ada. Tapi yang Pai sebutkan ada kemiripan, cuman nggak sepenuhnya kayak gitu. Oke. Dan gue sorry, Michael. Oke, Michael. Oke. Michael siapa namanya? Alexander the Michael. Oke. Kamu tuh keren banget sih. Ya, mikir-mikir dulu gue nyari nama itu. Jadi gimana? Ya, gue ibaratnya juga nggak punya fashion ke sana. Mungkin pada saat itu gue masih mencoba mau jadi kayak PNS, bahkan mau coba jadi PNS. Ya, pokoknya cari tempat atau kerja yang aman, yang santuy kan? Ya. Seperti saya tahu cerita ini. Oke, lalu ya jadi apa aja, termasuk jadi PNS yang dari ijazah SMK, kayak misalnya jadi ada banyak tapi ya bisa jadi kayak tentara, polisi yang bisa mengabdi gitu sama negara. Dan kan bisa dijamin hidupnya sama negara. Itu tujuan gua. Jadi tapi kalau nggak salah Anda gagal. Biarin dia cerita dulu dong. Maafkan aku. Dia dikeplak sama dia pala lu. Andi Kun, maafkan aku. Saya jadi lupa. Ya pokoknya saya ingin mengabdi. Kok jadi saya sih? Gua pengen mengabdi ke negara biar hidup ke depannya gua masalah ekonomi bisa dijamin negara, sebaliknya.
Itu. Oh jadi awalnya emang lu pengen jadi tentara. Ya itu tentara. contohnya. Tentara tuh bahasa kerennya apa sih? Atau bahasa soldier? Enggak, maksudnya gini. Kalau Tunggu. Itu cuma bahasa Inggris. Enggak kalau tapi keren dong. Iya. Iya keren. Kan kalau PNS kan ASN sekarang kan. Aparatur sipil negara gitu. Makanya kalau tentara TNI. TNI. Maksudnya yang lebih spesifiknya gitu kan. Tentara kan kayak panggilan buat umum gitu. Gitu Bang. Maksudnya ada enggak sih? Iya TNI. TNI ya? Iya Iya, TNI. itu udah TNI itu sih. doang. TNI kan Tentara Nasional Indonesia. Oh iya. Polisi? Apa dong kok? Polisi Kalau Republik polisi kan Indonesia. umum. Iya betul. Makanya Terus sekolah. Terus lu gimana? Terus lu pas daftar kelanjutannya gimana? Ya karena gue gagal, gue kebingungan sampai gue mau jadi apa. Bahkan kayak ada paksaan, udah kuliah aja, nanti ke depannya kan bisa lebih baik. Gue setuju sih. Cuman di sisi lain gue juga masih bingung apa yang pengen gue lakukan di perkuliahan. Tapi gue butuh koneksi jujur. Pengetahuan mungkin bisa berjalan pelan-pelan, bisa lah pengetahuan. Maksudnya kuliah 4 tahun gak ada yang nyangkut di kepala, goblok banget. Tapi yang lebih gue butuhin koneksi, jujur. Koneksi apa? Ayam-ayam kampus? Ya itu juga. Masih teman dong, koneksi. Ya pokoknya kalau ada apa-apa lu ada orang yang lu kenal gitu. Ya jujur. Selama ini gue apa? Ya maksudnya nggak di lu mulu dong temennya, kan kita mau berteman dengan luas gitu. Oh oke. Ya, tapi gue emang bener saat gue ngeliat misalnya kayak teman gue kuliah, contoh Amin atau bahkan siapapun, ya itu pasti dia bakal berkembang karena dia punya koneksi yang lebih, dia kenal orang lebih banyak daripada gue, dia bisa dapat kenal atau pribadi orang lain yang baru, ya itu tetap ngaruh sih buat ke pribadi gue pengen kayak gitu kalau ada kesempatan. Tapi emang ada nggak rencana lo mungkin buat di tahun keberapa lo bakal kuliah gitu? Ada mungkin kalau untuk pribadi gue. Mungkin ya oke. Iya oke. Dari 2021 dan ini gue udah bilang juga sih. Cuman masalah jurusan apa masih abu-abu ibaratnya. Tapi lo pengen kuliah nih, tapi lo masih bingung mau ngambil jurusan apa? Ya, tapi tujuan gue kuliah jujur, gue pengen cari koneksi lebih. Kalau pengetahuan nanti bisa nyusul. Titel juga kan formalitas lah. Kalau nggak ada skill juga percuma kan. Oke. Tujuan kuliahnya keren banget jadi temen dong. Enggak cuy. Koneksi apa aja, temen, pacar, jablay, apa aja dong. Yang terakhir mulia banget kayaknya. Enggak kayaknya. Masalah hidupnya simpel banget itu. Nyari koneksi kok sampai ke kuliah. Enggak, maksud gue koneksi itu penting walaupun sepele nih, tapi kan penting. Pasti lo teh banyak kok koneksi gue. Ya, jangan anak dua. Oh, tapi emang lo udah rencana di umur 21 buat kuliah ya? Iya. Di 2021 tahun. Oh, berarti tahun depan dong. Iya, beneran. Kalau corona belum kelar. Ya udah kelarin. Semoga kelar dong cu. Tahun depan lu berdoa dong, jangan lupain anjir. Kan sumpah lu mujur. Sumpahin dong karena. Ini dunia coy, bukan per orang. Susah. Dia kalau nyumpahin orang munjur. Apa sih manjur? Dia kalau nyumpahin orang manjur loh. Manjur, mundur kiri. Astaga, jokes. Sampah. Kalian kemana nanya gue? Iya, oke. Iya, kenapa nama lu Amin? Tanya dong tanya gue. Iya. Kenapa bapak lu muslim banget nih dan anaknya kok begitu gitu, pecinta porno? Maaf, nggak usah dijawab. Itu cuma sanggahan. Nggak. Nih coba gue nanya dulu sebentar. Gue salah nggak sih merasa kayak pas gue pengen kuliah itu gue merasa gue udah tua di umur gue yang sekarang udah 21 tahun. Dimulai dari nol. Kok kayak pom bensin? Nggak salah nggak gue? Coba. Enggak sih, karena belajar tuh nggak kenal umur. Kalau menurut gue, Rasulullah juga mengajarkan begitu kan. Jawaban lu straight banget anjir. Bener sih, tapi straight banget menurut gue. Ya terlalu flat ya, kayak ada wanita yang sana. Enggak, menurut gue ya pertama ya emang bener kata Michael tadi, lu nggak salah kalau lu mau belajar nih. Nah yang kedua menurut gue, lu mau kuliah buat apa dulu nih? Pertama, karena menurut gue tuh kuliah tuh ada dua yang bakal lu capai. Ini garis besarnya. Pertama lu pengen dapat ilmunya, kedua lu pengen dapat karirnya. Karena lu suka ilmunya atau lu pengen karir, ini menurut gue ya secara subjektif. Misalnya lu kuliah nih, emang misalnya lu orang yang suka akuntansi banget nih, lu pengen kuliah akuntansi emang buat wawasan lu aja gitu, biar lu lebih paham. Lu kan suka banget sama akuntansi, apa lu pengen nyari jenjang karirnya. Jadi apa dulu yang mau lu capai? Ketika emang lu mau capai itu dengan serius, misalnya lu pengen karir nih, lu kuliah dan gak ada yang salah lu mau kuliah di umur berapapun gitu, 25, 26, 30. Lu yakin dengan keyakinan lu teguh.
Pak Teguh, lu Pak Teguh kan. Oke. Terus tuh iya udah gitu lo lanjut kuliah dengan apa lu yakinin. Gak ada kata terlambat. Setelah gitu masih apa ya, masih sesuai dan sejalan sama apa yang lu mau capai gitu. Kan orang beda-beda nih mau capai apa di hidupnya. Iya. Bahkan kalau yang masih pembahasan ini ya, bahkan ada beberapa orang yang malu gitu, gue udah tua ngapain juga harus gue belajar lagi. Kayak sebenarnya sih lu nggak mau belajar lagi, lu malas aja lu buat belajar, otak lu nggak pernah lu gunain. Tapi orang ada beberapa orang yang emang ketika udah dapet uang yang cukup ya, ketika udah dapet harta yang cukup, ya udah gue udah menikmati hidup gue aja, dan itu nggak salah, itu malah kayak santai gitu. Emang nggak salah sih, cuman kalau untuk seandainya itu terjadi di gue masih ngerasa kurang. Soalnya gue masih ada beberapa orang yang harus gue bahagiain sih di dunia ini. Itu plan gue, termasuk kedua orang tua gue dan wanita yang di sana. Siapa yang di sana? Siapa ya? Ada bilangin lo. Ada dong. Nama yang selalu gue ucapin di dalam doa gue. Kita nggak tahu Anda berdoa itu rahasia kapan, gua. berdoa di gereja, di masjid, saya nggak tahu loh. Saya baca mantra. Oke. Ya. Itu tadi yang mengenai pertanyaan lu, tanggapan lu gimana, atau mau lu tanya lagi? Tadi kan lu nanya tuh. Menurut lu kalau udah tua lu kuliah gimana? Ya ini tadi kesimpulannya ya tergantung apa yang lu mau capai, apa tergantung tujuan lu apa. Ketika lu yakin sama tujuan lu, nggak ada kata terlambat untuk ngelakuin itu. Menurut gue kayak gitu. Nggak, tapi gue yang merasa dan relate sama gue itu ketika gue udah punya penghasilan, ya itu gue beneran emang udah nyaman. Iya betul. Gue butuh tapi udah nggak butuh banget gitu. Ya karena lu udah nyaman sama penghasilan lu kan. Ya betul sih, makanya gue sebelum gue kuliah ya kan, awalnya gue mikir emang langsung kuliah gitu, nggak lama-lama. Kayak ibu gue bilang gini, tapi ini belum relate sama gue, sama kayak yang bilang gini, kamu kuliah aja, jangan kerja. Kalau kamu kerja kamu udah tergiur, terlena lah maksudnya dengan uang yang kamu dapat, terus kamu ngerasa nyaman sama hidup kamu sekarang, terus kamu nggak kuliah gitu. Ibu gue bilang itu, tapi gue yang orang baru lulus gimana sih, kayak apa sih, kayak nggak bener deh gitu, kayak gue nggak bakal jadi orang yang kayak gitu deh, masih naif gitu kan. Terus akhirnya pas gue jalanin kuliah, gue mikir juga, waduh gue udah punya penghasilan lumayan nih, kan gue kerja sambil kuliah ya. Gue kerja, wah lumayan nih, malas kuliah, jadi agak-agak udah malas gitu, apalagi gue bener-bener nggak kuliah gitu kan. Wah gitu. Bener-bener, nah itu gue bener-bener relate gitu maksudnya. Gue udah merasakan itu dari pernyataan lo tuh. Gue bener-bener gue udah nyaman sama yang gue sekarang, tapi gue masih butuh. Yang gue butuhin koneksi ketimbang pengetahuan, tapi syarat titel gue juga butuh. Tergantung kebutuhan masing-masing nih, nggak salah sih kalau lu mau kuliah mau nyari cewek doang, lu kuliah mau dapat cowok doang, karena tujuan orang masing-masing gitu. Pertama kalau gitu it's okay lah, tapi jangan nyusahin orang tua dan nyusahin yang lain juga sih, karena tujuan lu itu ya nggak masalah sih sebenarnya. Mau tujuan lu buruk, kuliah itu mau buruk atau enggak ya terserah, cuman pertama jangan nyusahin orang tua aja sih, saran gue itu aja sih. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue dari nungguin lu nanya pertanyaan gue yang tadi, lu balik ke gue tapi gak ditanya, udah gue ngomong sendiri deh. Jalan lu berdua. Oke, kita tidak sepeka itu. Oke. Oh iya. Pantes gak ada yang suka sama lu, gak peka. Oke, stop, next. Jadi kenapa awalnya gue mutusin buat kuliah? Kan awalnya dari SMK yang sangat terkenal, lu pasti tahu lah ini di mana gitu. Di Pondok Indah kan. Lu tuh Pondok Indah kan pasti bagus deh. Sekolah di Pondok Indah, SMK, lulus. SMK sebagai SMK akuntansi, terus lulus juga ngambil jurusan akuntansi. Awalnya emang dari kelas 3, dari kelas 2 lah itu udah mikir buat kuliah gitu kan. Karena gue mikir karena gue mikir jangka panjang gitu. Ketika lu SMA doang, terus lu tadi terkena sama uang, saran dari ibu gue. Terus kedua juga kalau kerjanya SMA doang, lu nggak punya jenjang karir. Mungkin punya tapi lu harus bekerja keras dengan lebih keras, lu harus lebih bereffort biar lu dapet jenjang karir. Terus yang ketiga ya, lu gitu-gitu aja gitu menurut gue. Lu nggak punya titel, nggak dapet pengalaman, dan kalau lu kerja misalnya gaji 3-4 juta ya segitu-gitu terus sampai lu gede. Dan pekerjaan sekarang kan makin dinamis. Contoh kalau lu jadi SPG nih, lulus jadi SPG, lu kan gaji lumayan tuh 4 juta 500, tapi ada masa produktifnya. Lu mungkin betul. 5 tahun, cuma 4 tahun, dan setelah itu lu nggak punya pendidikan, nggak punya ijazah yang lu pegang, lu mau ngelamar lagi di mana? Gue mikir ke situ. Akhirnya gue kuliah, dan karena gue nggak punya duit buat kuliah, akhirnya ya gue kuliah sambil kerja di kuliah tempat paling murah di Jakarta dan Tangerang. Kalian pasti tahu di mana. Nggak usah disebut ya, tebak ya. Ya pokoknya gedungnya keren deh pokoknya. Oke. Ya, akhirnya gue mutusin buat kuliah sambil kerja, dan itu gimana ya? Saya semester awal tuh kayak santai gitu. Kuliahnya juga masih santai, masih kenalan. Punya teman baru ngobrol-ngobrol.
Tapi udah masuk semester menengah gitu, udah mulai ke atas, lu udah kayak ngerasain sibuknya, lu kayak udah ngerasain kerja lu menuntut ini dan kuliah lu menuntut ini gitu. Dan buat gue yang sekarang kadang suka iri gitu sama mereka yang kerja gitu kan. Mereka kerja nih, misalnya kerja setahun 2 tahun udah nyicil motor, misalnya udah punya motor, sedangkan gue 2 tahun kayak gue buat bayar kuliah doang gitu kan, buat bayar kuliah terus buat belajar gitu kan, nongkrong sama teman-teman buat ngerjain tugas kan lumayan, ke kafe tuh 100.000, kadang berapa ratus ribu gitu, nongkrong terus ngobrol. Kayak gue iri gitu, gue sempet iri sama kalian yang langsung kerja gitu, udah punya harta, udah bisa nongkrong bareng-bareng. Gue tuh diem doang anjing, duit gue habis buat bayar kuliah doang, bangsat lah gue bilang gitu. Iya. Terus satu keyakinan yang gue tekanin dalam diri gue tuh, gue bisa balas mereka di 4 tahun setelah gue kuliah gitu. Gue motivasi, tai lah lu nyicil motor 4 tahun, gue 4 tahun udah bisa beli motor baru kayak lu. Gue mikir walaupun itu nggak maksudnya belum valid sih, kata-kata gue cuma motivasi buat gue doang. Tapi gue yakinin itu banget kan. Iyalah, ntar lama-lama gue juga udah punya harta sendiri ketika gue lulus gitu. Bahkan lebih dari mereka. Mereka yang setiap harinya kalau weekend tuh kan suka jalan-jalan, misalnya post foto di Anyer. Kayak foto-foto gitu lah, kayak anak-anak muda yang abis kerja misalnya gajian itu jalan-jalan makan. Gue ngeliatnya iri anjing, gue masih makan Indomie, tai lah gue bilang gitu. Aku balas nih ntar nih 4 tahun kemudian lu lihat gue jadi apa gitu. Iya, situ sih yang motivasi gue sampai sekarang. Jadi kayak gini gitu. Wow. Keren. Keren gak? Tapi keren. Wow. Keren gak acting gue? Wow. Itu tadi loh. Ya itu relate dari Amin. Gue merasakan kayaknya itu bener-bener emang beneran sih, bukan kayaknya lagi. Iya. Jawaban menurut gue paling baik ya ini sih daripada yang lain tadi. Sampah yang lain. Semuanya beda-beda. Kan pertanyaannya beda-beda dong. Semua orang pertanyaannya sama. Semua orang punya pendapat masing-masing kan. Nggak salah juga ketika lu kuliah dan nggak kuliah, nggak ada, maksudnya nggak ada kesempatan yang hilang gitu. Mungkin kalau kuliah lebih banyak, tapi yang lu nggak kuliah, lu bisa ngambil celah di antara kesempatan itu gitu, paham maksudnya? Iya sih, tapi gue setuju nih ada tambahan lagi nih kalau menurut gue. Zaman sekarang kan semakin maju, bahkan lulusan SMK SMA aja tuh hampir nggak berguna gitu, maksud gue, ngerti kan? Lu contohnya bahkan pengen jadi, contohnya kayak gue aja, kayak lu kan kerja, gue belum kerja sekarang, sama aja. Maksudnya gue nyari kerja itu rata-rata tuh untuk jadi admin umum aja itu harus D3 minimal. Iya, emang sih klasifikasinya kayak gitu. Sekarang maksud gue, sekarang pendidikan tuh pengaruh, minimal D3 sih. Maksud gue SMK SMA tuh palingan jadi OB atau jadi apa, ya nggak bisa lebih tinggi lagi. Kalau mau lebih tinggi lagi ya effort tuh harus lebih, ya mengabdi sama perusahaan itu. Contohnya ya effort dari lebih, contohnya kayak mengabdi dari awal gitu kan. Atau lu emang bener-bener punya skill gitu. Atau enggak lu punya orang dalam. Itu paling penting, orang dalam tuh. Itu terasa. Buat orang yang baru lulus tuh lu harus cari orang dalam dulu tuh, om lu, saudara lu, atau siapapun yang lu kenal, lu tanyain kerjanya di mana. Itu bisa masukin lu. Setuju, itu benar-benar itu ngaruh. Benar. Cuman kalau orang dalamnya sebagai OB juga ya buat apa? Ya maksudnya yang punya jabatan lah seenggaknya, staff atau kepala OB gitu. Tapi kalau ada relasi, ada hubungan kayak gitu masih bisa, walaupun dia rendah juga, mungkin dia bisa follow up ke atas. Kalau emang dia CS sama bosnya atau secara personal dia emang kenal sama bosnya. Ya maksud gue kayak gitu. Ya sih, ya itu aja sih tambahannya. Ya kalau kuliah sih sebenarnya bisa dibilang penting ya penting, dibilang nggak penting ya gimana? Kalau dibilang nggak penting gue juga bingung jawabnya. Cuman kalau saran gue ada plus minusnya. Iya kayak gitu ada plus minusnya aja sih. Cuman kalau untuk beberapa saran gue, lu kalian semua yang baru lulus SMK lebih baik sih kuliah aja. Contoh. Nah itu sorry. Oke. Kita sekarang ini kan udah 30 menit, takutnya kelamaan nih anjir, enggak kerasa ya. Oke. Maksudnya gini, kita pembahasan tadi kita masukin di segmen terakhir. Selanjutnya aja. Enggak, segmen terakhir. Segmen terakhir. Enggak selanjutnya. Kita masih bakal ngomongin ini. Nah, sekarang menurut kita nih gimana sih saran yang bagus atau saran yang maksudnya kan kalau anak-anak yang baru lulus nih dikasih motivasi kan, apaan sih nih motivasi? Tai lah Mario Teguh gitu, tai lah apa sih kata-kata ini? Mario Teguh tai. Enggak, maksud gue motivasinya itu loh, bukan Pak Marionya. Oke. Itu kasih, coba nih teman lu nih baru lulus nih, lu kasih motivasi, lu kerja dengan giat gitu, lu kasih tulisan-tulisan Jack Ma, tulisan Bill Gates dan segala macam, dia kagak bakal, apaan sih nih, aneh anjing gitu kan? Iya betul. Nah jadi kita kasih yang bener-bener bisa dilakuin sama dia. Jadi kayak step yang bisa dilakuin itu, kayak langkah yang selanjutnya lu lakuin apa gitu menurut lu, nah gitu. Mungkin pertanyaannya bagus. Dari Bapak Andi bisa kasih tahu ke teman-teman yang baru lulus nih, lulusan corona kan dia bingung nih. Mau gimana nih? Kantor juga baru buka, nah dia bakal stepnya tuh kayak gimana nih? Bukan motivasi ya, kayak lu harus ngelakuin apa gitu.
Ya pertama ya lakukan apa yang pengen lu lakukan dulu ya, sederhana dulu. Gua ini mungkin cerita sedikit. Pas gua baru lulus atau bahkan gua belum dapat ijazah, gua megang SKL, surat keterangan lulus, gua langsung kerja. Itu di mana? Emang udah kerja? Udah. Ada nama PT-nya. Oh, yang menghitung itu ya? Ya, pokoknya gue jadi kasir di. Wah, pokoknya itu kerja yang luar biasa sih. Pada saat itu, saat gue udah kerja dengan SKL, harusnya sih gue bangga. Cuma pada saat itu gue merasa biasa aja dan gue malah iri sama teman-teman gue yang pada santai di rumah atau bahkan pada ngumpul kayak reunian gitu. Oh, sepantaran lu gitu? Iya. Oh. Pada reunian, misalnya kayak kalian main, gue harus sibuk kerja. Tapi pas gue merasain gajian, entah kenapa gue puas banget. Itu gaji pertama lu berarti? Iya, gaji pertama dan uang terbesar yang pernah gue pegang. Wah, gue udah kayak bos, apapun yang gue pengen gue beli. Iya. Tapi nah itu buat teman-teman, ya kalau bisa jangan sampai kayak penyesalan kayak gitu. Ya kalau misalnya tetap kayak mau main, ya main aja dulu. Nanti kalau misalnya udah mulai berpikir betapa pentingnya uang dalam kehidupan Anda ingin meraih masa depan, baru Anda fokus cari apa yang Anda pengen, kerja apa aja. Betul. Karena anak muda tuh gampang terlena gitu kan. Ya, yang sama kayak kita. Gua lah nggak gua. Yang penting untuk cewek jangan open BO aja ya. Itu sarannya sangat luar biasa. Itu ya. Mungkin Bapak Michael punya tanggapannya hal apa yang bisa dilakuin sama lulusan-lulusan sekarang nih, adik-adik kita? Berikhtiar. Straight sekali ya dari Anda dari itu straight sekali ya. Pertama berdoa. Betul sih, gak salah sih. Berdoa dan berikhtiar semoga corona cepat keluar dong. Betul. Ya. Amin. Bener nggak? Benar. Gak, siapa yang nyalahin? Enggak ada yang salah sih. Yang salah tukang rujak. Udah gak usah dilanjutin. Gue bener. Oke. Iya intinya kalau bener sih apa kata Bapak Andi Kun, kalau lu mau main-main dulu ya udah main-main dulu lah sampai bener-bener sampai lu ngerasa anjir gue gak punya duit lah, minta sama orang tua gue malu, sampai lu bisa berpikir gitu lu waktunya nyari kerja. Jangan sampai malas-malas. Itu ini cerita Andi sama kayak gue sebenarnya. Iya, gue dimasukin nama. Oh, lu kerjanya tempat yang sama ya? Gue nggak mau nyebutin namanya. Sampah orangnya. Udah, itu masalah pribadi sebenarnya. Udah, ditambahannya sih itu aja sih. Kalau lu udah bisa berpikir, gue kayaknya butuh duit deh, lu harus giat kerja. Dan kalau seandainya dapat kerjaan, cari pengalamannya dulu. Jangan asal resign aja. Karena ini pengalaman pribadi gue. Setiap gue kerja awalnya pasti emang ada orang nyolot. Pasti ada orang bangsat di tempat kerjaan. Betul. Iya, lu kan anak baru nih kan. Lu dilecetin gitu kan lu. Iya. Anak baru gitu. Lu sabar. Iya, lu sabar-sabarin aja, jangan asal resign aja. Lu tempeleng aja, Bang. Iya, kok bisa ya jangan ribut lah maksud gua lah. Lu sabarin aja. Emang setiap tempat kerjaan emang ada gitu orangnya, dan kalian ini sabar-sabar aja kayak Rasul mengajarkan. Betul. Ini straight banget nih emang, lu keren lu. Oke. Iya, intinya hampir sama lah gue sama Andi sama Pak I. Yang pertama lu harus temuin dulu nih tujuan lu. Lu kan ngambil SMA atau SMK tuh udah tujuan lu nih. Lu mau jadi apa? Pertama tujuan lu tentuin apa? Kuliah boleh, enggak kuliah boleh, kerja boleh, enggak kerja jangan. Ya enggak boleh enggak kerja, lu nyusahin orang tua lu gitu. Lu cuma jadi sampah kalau enggak kerja, lantang-lantang apa sih gitu. Kalau bapaknya DPR? Tapi malu-maluin bapaknya juga sih. Anak kamu ngapain? Iya, bener dong. Jadi lantai di Amerika. Wah. Boleh bagus juga. Tapi jangan ya, gitu. Oke, lanjutkan. Ya. Intinya kalau ketika lu udah punya pedoman atau pegangan, intinya lu harus jadi orang yang idealis sih menurut gua. Anak-anak muda yang baru lulus tuh lu harus punya idealis. Gue pengen jadi ini, walaupun itu kesana kayak nggak mungkin lah, tai lu mau jadi apa gitu. Itu dulu yang lu pegang, itu dulu yang lu punya, lu yakinin. Baru step-step selanjutnya ya. Step selanjutnya ya tinggal lu arahin aja sesuai keyakinan lu gitu. Pertama lu pengen jadi lulusan SMK kamu jadi dokter misal kayak gitu kan. Tapi kalau emang lu yakin dengan itu, lu jalanin aja gitu. Lu yakin, lu tahu lu harus ngapain, lu kejar, ya semoga tercapai. Itu doang dari gue sih. Oke, tumbuhkan sikap idealisme. Oke. Udah lama banget nih kita ngobrol, udah 40 menit aja nggak kerasa. Iya. Gue nanti next pengen bikin podcast yang sekitar sejam anjir. Kayak seru di ngobrolin yang banyak gitu. Siapa yang mau dengerin lu? Iya, ya kan ada juga orang pengangguran yang gabut gitu kan. Lagi ngerokok di taman dengerin podcast kita gitu kan. Sejam, gak berasa tau sejam. Dia punya duit buat beli kuota. Suara lebih hemat kuota loh. Iya. Oke.
Intinya segitu aja podcast dari kita. Tadi ngebahas mengenai tentang dunia kuliah, dunia kerja, dan dunia pasca lulus SMK ya, bukan lulus kuliah. Karena maksudnya gue juga pribadi juga belum lulus kuliah, dan teman-teman gue juga masih belum masuk ya gitulah pokoknya belum masuk ke sana. Kita ngomongin buat adik-adik kita aja gimana, apa yang harus mereka jalanin di langkah mereka selanjutnya. Sekian aja podcast dari kita. Nama gue Amin. Alexander The Michael. Pai. Oke, Andi Dwi Prayogo. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.